Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah metode numerik untuk materi berikutnya, yaitu floating point atau titik kambang. Floating point merupakan notasi eksponensial atau scientific. Representasi floating point sistem desimal bisa dituliskan X sama dengan plus minus S kali 10 pangkat E, di mana 1 kurang dari sama dengan S dan kurang dari 10, sedangkan E adalah bilangan bulat. S disebut sebagai signifikan, sedangkan E disebut sebagai eksponen. Contoh, misalkan negatif 1,2345678 kali 10 pangkat negatif 35. Jadi ini S-nya, sedangkan E itu yang negatif 35. Contoh, misalkan bilangan 365,25. Bentuk bilangan seperti ini bisa juga kita tuliskan seperti ini, dikalikan 10 pangkat 0, atau juga bisa dikalikan 10 pangkat 1, tapi tentunya komanya bergeser ke kiri. Bisa juga dituliskan seperti ini, 3,6525 kali 10 kuadrat. Kemudian misalkan bilangan Y yaitu 0,00036525 kali 10 pangkat 0 gitu ya, atau seperti ini. Bisa juga dikalikan 10 pangkat 0. Bisa juga dituliskan seperti ini, kali 10 pangkat negatif 1. Atau bisa juga dituliskan seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada pergeseran, komanya ini geser ke kanan. Atau 0,36525 kali 10 pangkat negatif 3 sampai angka signifikannya satu angka signifikan terus koma. Jadi 3,6525 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, tanda koma mengapung sampai setelah digit pertama bukan 0 ya. Oke. Kenapa floating point penting? Karena keterbatasan memori komputer, tentu saja kita tidak bisa menyimpan bilangan dengan presisi digit sampai tak hingga. Pada titik tertentu kita harus melakukan pemotongan. Namun yang tadi jadi pertanyaan, seberapa akurat yang dibutuhkan? Nah, mungkin saja seorang insinyur teknik sipil tidak peduli jika jalan tol yang dibangunnya lebarnya kelebihan 0,0001 meter, karena ini merupakan angka yang kecil ya, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, 0,1 milimeter. Atau bagi seorang insinyur yang merancang microchip, 0,00 meter ada perbedaan yang besar ya, karena microchip ini biasanya lebih ukurannya yang kecil-kecil, mikro ya. Sedangkan seorang fisikawan dalam penelitiannya berurusan dengan kecepatan cahaya, yaitu 299.792.458 meter per detik, sekaligus dengan konstanta gravitasi Newton, yaitu sekitar 0,00000000000667 dalam rumusnya. Untuk itu diperlukan suatu format bilangan yang mampu menyediakan akurasi terhadap bilangan dengan magnitudo besar yang berbeda. Format fixed number tidak berguna untuk masalah ini, maka diperlukan format floating point untuk solusinya. Kelebihan floating point bisa mewakili bilangan dengan berbagai magnitud dibatasi oleh eksponen. Memiliki akurasi relatif yang sama di semua magnitud bilangan yang dibatasi oleh panjang signifikannya. Bisa melakukan penghitungan antar bilangan dengan magnitud berbeda. Representasi pada komputer. Komputer pada umumnya menggunakan sistem biner atau basis 2 daripada sistem desimal. Representasi eksponensial sistem biner bisa dituliskan X sama dengan plus minus S kali 2 pangkat E, di mana 1 kurang dari sama dengan S dan kurang dari 2, sedangkan E adalah bilangan bulat.
Ekspansi dari signifikan atau S bisa dituliskan S sama dengan B0, B1, B2, B3, bla 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 biner. Di mana B0 sama dengan 1. Misalkan 11/2 atau dalam desimal bisa kita tuliskan 5,5. Yang kalau dinyatakan dalam biner itu bisa dituliskan 101,1 biner ya. Jadi ini kan 4 tambah 1, 5 ya, 1 biner. Nah, ini kalau kita konversikan dalam biner yang bentuk pecahannya. Dinyatakan menjadi 11/2 desimal sama dengan 1,011 biner kali 2 kuadrat. Representasi di atas disebut sebagai normalize. Nah, jadi bilangan biner ini kita normalisasikan menjadi bentuk seperti ini. Oke, karena di sini kan ada pergeseran komanya, di sini geser ke kiri 2 digit, gitu ya, seperti itu. Sehingga di sini 1,011 biner kali 2/2, karena ada pergeseran 2 digit ke kiri. Contoh, di sini ada tabel, dimana di sini ada signifikannya atau S, kemudian di sini eksponennya. Kemudian ini penulisan dalam notasi saintifiknya. Jadi kalau S-nya 1,5, eksponennya 4, bisa kita tuliskan 1,5 kali 10⁴. Atau bisa juga dituliskan seperti ini, fixed point value-nya adalah 15.000. Contoh yang lain, negatif 2,001, eksponennya 2. Jadi bisa dituliskan seperti ini untuk notasi saintifiknya, scientific notation-nya. Serta bentuk nilai fixed point-nya yaitu negatif 200,1. Ya, dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian ada IEEE floating point standar 754, yaitu Institute for Electrical and Electronics Engineers, yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian yang merepresentasikan tanda positif negatif. Kemudian bagian berikutnya yaitu bagian yang merepresentasikan bilangan eksponen atau E. Berikutnya adalah bagian yang merepresentasikan bilangan signifikan atau S, lebih tepatnya bagian fraksionalnya. Nah, standar IEEE ada 2 macam, yaitu single format serta double format. Oke, untuk IEEE single format bisa kita notasikan seperti ini. Di sini ada plus minus merepresentasikan tanda positif atau negatifnya. Jadi 0 untuk tanda positif dan 1 untuk negatif. Kemudian bagian yang di tengah ini A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Di sini menunjukkan eksponennya. Sedangkan B1, B2, B3 sampai B22 dan B23 di sini menunjukkan representasi fraksionalnya dari S, dari bilangan S. Jadi kalau kita jumlahkan banyaknya digit semuanya, di sini ada 32 ya, termasuk tanda positif negatifnya. Jadi ini 1 digit ditambah 8 ditambah 23. Jadi 1 tambah 8, 9, 9 tambah 23 adalah 32 digit. Oke. Di sini ada tabel ya, bisa ini seperti ini ya. Jadi ini bagian pertama, bagian kedua ini eksponennya, dan ini bagian fractionnya. Nah, baris yang pertama ini untuk kalau misalkan fractionnya itu seperti ini. Kalau misalkan kita nyatakan ya nilai numeriknya seperti ini ya, 0, B1, B2, B3
sampai B23 biner kali 2 pangkat negatif 126, maka di sini ini jika eksponen bit stringnya A1 sampai 8 adalah seperti ini, itu nilai numeriknya seperti ini gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan 1 di sini kan binernya, sedangkan di sini desimalnya. Jadi ini kita konversi 0 desimal tuh kalau dalam biner berarti bisa dituliskan seperti ini. 1 desimal itu 0000001 biner ya. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang di sini juga ada pergeseran pada eksponennya ya, seperti ini. Jadi dimulai dari negatif 126, kemudian negatif 125, negatif 124 dan seterusnya ya. Jadi di sini menyesuaikan ya. Menyesuaikan di sini ada banyak sekali ya baris menyesuaikan angkanya. Jadi di sini ada negatif 123 dan seterusnya. Sehingga di sini kali 2 pangkat 0 ya. Kalau di sini 2 pangkat 0, eksponennya 0, maka eksponen bit string A1 sampai A8-nya dituliskan seperti ini. 127 desimal. Nah, jadi ini kan ada selisih 124 ya. Jadi di sini 3 ditambah 124 yaitu 127. Dimana 127 desimal ini kalau kita konversikan ke dalam biner jadi seperti ini. Ya. Berikutnya, nah ini juga kalau dilanjutkan di sini masih ada ditambah 124 baris berikutnya jadi seperti ini. Jadi 128 ditambah 124 jadi diperoleh 252 desimal. Kemudian ini dikonversi dalam biner seperti itu. Dan seterusnya sampai 2 pangkat 127. Oke, kemudian contoh ya. Misalkan bilangan X sama dengan 1 desimal ya. 1 desimal ini kalau kita konversikan ke dalam biner, nah itu jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, karena di sini eksponennya adalah 0 ya. Kemudian di sini kan fractionnya itu 0 ya, karena di sini 1,00. Jadi ini sebanyak 23 ya, 23 digit ya. Kemudian karena di sini untuk menggambarkan eksponennya di sini karena E-nya 0, nah kita bisa cek tabel yang tadi. Kita mundur sebentar. Nah, ketika eksponennya itu 0, maka eksponen bit stringnya A1 sampai A8 dituliskan seperti ini. Jadi kita gunakan seperti ini, eksponen bit stringnya seperti itu. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Jadi seperti ini. Jadi ini bagian pertama karena dia positif ya, jadi 0. Kemudian di sini representasi eksponennya, sedangkan di sini fraction dari S-nya. Contoh berikutnya lagi, misalkan X sama dengan 11/2, yaitu 5,5, di mana 5,5 desimal kalau kita konversi dalam biner, jadi seperti ini ya tadi, 101,1 sebetulnya kan ya, kali 2 pangkat 0. Kemudian kalau kita normalisasi ya, kita nyatakan dalam bentuk bakunya normalisasi ya. Jadi ada pergeseran, geser komanya geser ke kiri 2 digit sehingga di sini dikalikan 2 kuadrat. Nah, karena di sini 2 pangkat 2, nah maka kita cek tabel yang tadi lagi di mana eksponen E-nya 2. Nah, jadi kalau di sini 2 pangkat 2, maka di sini
129 desimalnya. Dimana kalau kita nyatakan dalam biner, jadi 1,000,000,001 biner seperti itu. Sehingga eksponen bit stringnya ini yang kita gunakan. Kemudian ini tandanya masih positif ya, karena di sini positif ya. Nah, ini fractionnya yaitu 0,11 ya, karena berhenti di sini maka selebihnya kita tuliskan 0 semuanya. Nah, kemudian untuk IEEE double format ini dia terdiri dari 64 digit ya, atau bit ya, format 64 bit, yaitu terdiri dari satu bagian pertama untuk tanda positif negatifnya, kemudian bagian kedua ini eksponen bit stringnya terdiri dari 11 digit, sedangkan fractionnya di sini terdiri dari 52 digit. Jadi kalau kita tambahkan 1 ditambah 11, 12 ditambah 52 itu ada 64 bit ya. Nah, untuk yang format 64 bit ya, untuk 0 ya, 0 desimal itu representasinya di sini 2 pangkat negatif 1022 ya. Kemudian analog dengan yang bentuk single format tadi ya, pangkatnya negatif, masih negatif ya, tapi dia menuju ke 0 gitu. Jadi di sini dari sini ke sini ada selisih 1020, sehingga kalau 3 desimal kita tambahkan 1020, jadi di sini 1023 desimal. Dan di sini konversi ke binernya ya. Itu. Sedangkan dari sini kalau kita lanjutkan 2 pangkat 1, nah di sini ada banyak sekali, masih ada selisihnya 1020. Nah, sehingga 1024 kalau kita tambahkan 1020, maka baris berikutnya adalah 2044 desimal. Kemudian di sini konversi ke bentuk binernya ya. Oke. Nah, kemudian ini bentuk single format ya, dibandingkan dengan double formatnya ya. Seperti ini ya bagiannya. Jadi ini total 32 bit, terdiri dari 8 bit 23 serta tandanya ya. Fraction fieldnya max-nya sekian ya, seperti ini. Kemudian subnormal, normalize B0 sama dengan 1. Bilangan normalize terkecil adalah 2 pangkat negatif 126. Kita bisa merepresentasikan bilangan yang lebih kecil menggunakan kombinasi bit string eksponen yang khusus, yaitu 0 dan bit string bukan 0 pada bagian pecahan. Kombinasi tersebut disebut bilangan subnormal. Itu B0 sama dengan 0. Contoh, bilangan 2 pangkat negatif 126 atau 127, atau bisa dituliskan 0,1 biner kali 2 pangkat negatif 126 ya. Nah, ini direpresentasikan menjadi seperti ini ya. Jadi kita cek ya, yang tadi 2 yang satu negatif 126 gitu ya. Nah, jadi di sini kan berarti 0 ya, eksponennya 0 gitu. Sedangkan misalnya ini bilangan 2 pangkat negatif 149 ya. Kalau kita nyatakan dalam biner bentuknya seperti ini, 0,000, terakhir di sini 1 biner. Sehingga di sini kalau kita konversi kita ini nyatakan di sini fractionnya. Oke, kemudian dari eksponennya dia eksponennya negatif 126, sehingga di sini eksponen bit string A1 sampai A8-nya 000 seperti itu.
bilangan positif terkecil yang bisa kelemahannya akurasinya berkurang. Nah, berikutnya ini ada latihan, boleh untuk latihan saja, silakan dicoba. Oke, kemudian operasi aritmetika bilangan floating point standar EE. Ya, jadi ada beberapa operasi aritmetik, pembulatan aritmetik yang bisa digunakan. Jadi notasi seperti ini untuk pembulatan X tambah Y. Notasi ini untuk pembulatan X dikurang Y. Kalau seperti ini untuk pembulatan X kali Y, sedangkan notasi seperti ini digunakan untuk pembulatan X per Y. Oke, standar YE menyediakan banyak opsi untuk pembulatan, namun Java hanya menggunakan pembulatan ke bilangan terdekat. Oke, kemudian berikut ada algoritma untuk floating point arithmetic. Yang pertama, bandingkan eksponen dari dua bilangan, kemudian digeser bilangannya itu sehingga pangkatnya sesuai ya, jadi pangkatnya disesuaikan ya. Nah, ini apabila ada dua bilangan tadi ya. Nah, terus setelah sesuai ya, secara signifikan dia dijumlahkan gitu ya, seterusnya. Nah, jadi kalau kita ikuti algoritma ini, kita bisa ikuti contoh berikut. Misalkan selesaikan penjumlahan berikut dengan 4 angka signifikan. Misalkan 9,999 kali 10 pangkat 1 ditambahkan 1,610 kali 10 pangkat negatif 1. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini kan pangkatnya berbeda gitu ya. Sehingga kita mesti jadikan kedua bilangan itu supaya mempunyai eksponen yang sama gitu. Nah, di sini yang 1,610 kali 10 pangkat negatif 1 kita rubah bentuknya menjadi 0,0161 kali 10 pangkat 1 supaya eksponennya sama dengan bilangan yang satunya. Nah, setelah sama pangkatnya, baru kita bisa jumlahkan bagian signifikannya, yaitu S-nya, ini dan ini. Jumlahkan signifikannya, sehingga diperoleh penjumlahannya 10,015. Nah, kemudian hasil penjumlahannya, jangan lupa kita kalikan dengan pangkat ini tadi, pangkat yang sama. Nah, kemudian karena bentuknya seperti ini, maka kita normalkan, kita normalisasi sehingga bentuknya menjadi 1,0015 kali 10 kuadrat. Karena instruksi pada soal diminta menjumlahkan kedua bilangan itu dengan 4 angka signifikan, maka 1,0015 kita bulatkan sehingga menjadi 1,002 kali 10 kuadrat supaya di sini diperoleh 4 angka signifikan. Oke, kemudian word and round bits. IEE 754 standar memperkenalkan penggunaan 2 digit bit tambahan selama proses penghitungan aritmetik yang disebut sebagai word bit and round bit. Contoh penjumlahan 2,56 kali 10 pangkat 0 dan 2,34 kali 10 kuadrat dengan menggunakan 3 digit signifikan digit. Kalau tanpa word dan round bits, maka dengan cara yang sama tadi kita samakan dulu eksponennya, sehingga 0,0256 kali 10 kuadrat ini bisa kita tuliskan 0,02 kali 10 pangkat 0. Kemudian ya 2,34 ini kita ini ya terus. Nah, ini kita tambahkan saja, tambahkan yang signifikannya kali 10 kuadrat
Sedangkan kalau dengan gold and round bits 0,23 0,0256 ini kita jumlahkan ya, sehingga diperoleh 2,3656 kali 10 kuadrat. Nah, dari sini bisa dibulatkan menjadi 2,37 kali 10 kuadrat. Ya, oke, baik. Saya kira sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.